Pernahkah Anda berpikir mau menjadi sosok berkesan di mata orang-orang terdekat terutama bagi pasangan, dan kemudian begitu dirindukan? Pernahkah Anda punya keinginan agar kehadiran atau kepulangan Anda begitu dinantikan? Bukan iya, mau Anda berada pada waktu dan tempat yang tepat. Menjadi sosok yang dirindukan itu bukanlah kebetulan, tetapi sebuah seni. Dan seni tersebut tidak muncul secara tiba-tiba pada diri Anda, melainkan sesuatu yang mesti dipelajari dan dilatih. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara elegan menjadi sosok yang dirindukan. Ada banyak rahasia yang mesti Anda ketahui dan saya yakin setelah ini orang-orang terdekat terutama pasangan Anda bakal tidak betah kalau tidak bersama Anda. Dan dia justru sangat menanti kehadiran Anda kembali. 7 nilai filosofis terhubung untuk tidak sekedar menjadi sosok yang dicintai semata, tetapi juga menjadi sosok yang dirindukan. Karena itu jangan lewatkan satu bagian pun dari video ini. Saksikanlah sampai selesai. 1. Penerimaan. Terimalah segala sesuatu yang datang kepadamu sebagaimana bagian dari takdir yang ditentukan untukmu, dan jalani dengan hati yang lapang. Marcus Aurelius. Nilai filosofi pertama yang harus Anda pelajari serta menanamkannya dalam diri agar menjadi sosok yang dirindukan adalah tentang penerimaan. Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoa, mengajarkan untuk menerima apa yang sudah ditentukan atau ditakdirkan bagi Anda dengan hati yang lapang. Karena cinta bukan sekedar saling mengasihi semata, melainkan sikap menerima apapun ada padanya. Tidak ada pasangan yang sempurna, maka dari itu Anda harus menerima apapun yang ada padanya. Bayangkan kalau Anda tidak ikhlas dan malah mengeluh tentang sejumlah kekurangan yang ada pada pasangan Anda. Bayangkan seandainya pasangan Anda kecewa dan marah lantaran keluhan dan umpatan dari Anda, lantaran Anda tidak mau menerima apapun darinya. Jika hal itu memang terjadi, alhasil Anda sudah kehilangan satu nilai di mata pasangan. Akibatnya, Anda bisa saja dibenci. Misalkan, pasangan Anda merupakan orang yang lelet atau lamban kalau mengerjakan sesuatu, maka sebaiknya Anda paham dan mau menerimanya. Kecuali kalau kekurangan tersebut mungkin bisa diubah dan diperbaiki, barulah Anda bertindak. Namun kalau itu sudah jadi sifat asli dan sulit diubah, jadi langkah paling bijak adalah menerimanya dengan lapang dada. Penerimaan bukan sekedar tentang bukti bahwa Anda memang benar-benar tulus padanya, tetapi ini adalah langkah awal supaya Anda menjadi sosok bernilai dan dirindukan. Meskipun terkadang berat dalam menerapkannya, namun ketika Anda punya niat dan keikhlasan di hati, maka apapun bakal terasa lebih mudah. Menerima artinya Anda cinta sepenuh hati dan tidak perlu mencari tahu apa alasan Anda mencintainya. Jika saat ini masih terselip rasa kurang menerima apapun dari pasangan, atau bahkan terkadang Anda mengeluhkannya secara terang-terangan, maka sebaiknya hilangkanlah perasaan itu dari hati Anda, kemudian berhentilah mengeluh. Tunjukkan pada pasangan bahwa Anda memang orang yang tulus menerima apa adanya. Percayalah ini adalah kunci prioritas dari Anda untuk menjadi sosok yang kehadirannya ditunggu-tunggu saat nanti Anda jauh. 2. Pengertian. Untuk memahami seseorang, kita harus melihat dunia dari matanya, bukan dari sudut pandang kita sendiri. Plato. Selain bentuk cinta dan kasih, berusaha memahami pasangan berarti menunjukkan sikap bahwa Anda memang siap menjadi lebih berharga di mata pasangan. Cobalah baca mata dan wajahnya, resapilah apa yang sedang dia rasa. Jadilah sosok yang memiliki kepekaan lebih dalam banyak hal. Ketika Anda berupaya menyelami lautan hati pasangan, artinya Anda memang telah siap menjadi sosok yang benar-benar dirindukan nantinya. Bayangkan begitu pasangan Anda bersedih dan menangis, namun Anda tidak paham kenapa itu bisa terjadi. Jangankan paham apa yang sedang terjadi pada pasangan, bahkan Anda egois dan acuh tak acuh. Anda lebih mementingkan diri sendiri daripada memikirkan orang terkasih. Tidak ada pengertian dan tidak ada kepekaan. Atau ketika pasangan Anda minta izin mau pergi bersama teman-temannya, bukannya mengerti, Anda malah bersikap masa bodoh. Anda tetap keras kepala dan tidak bersedia memahami apa yang sedang diinginkan oleh pasangan. Lantas apakah sikap seperti itu bisa membuat Anda lebih berharga? Apakah dengan tidak punya pengertian seperti itu lantas Anda layak menjadi sosok yang dirindukan? Jawabannya tentu saja tidak. Ketika pasangan Anda berharap Anda peka dan mengerti, maka saat itu lihat matanya dan pahamilah isi hatinya. Dan jangan memandang sesuatu hanya berdasarkan ide dan sudut pandang Anda sendiri. Meneruskan apa yang diinginkan pasangan Anda tersebut tidak sesuai dengan diri Anda. Akan tetapi percayalah kesukaan dan beragam keinginan itu umumnya subjektif dan Anda harus mengerti akan hal itu. Solusinya adalah pahamilah setiap perbedaan dan terimalah itu sebagai keindahan dari keberagaman. Untuk berusaha menjadi sosok yang kehadirannya begitu dinantikan artinya Anda tidak boleh egois dan acuh tak acuh.
Sebaliknya, jadilah sosok yang pengertian dan cerdas dalam memahami apa yang diinginkan oleh pasangan. Maka dengan itu, Anda akan jauh lebih berarti di matanya. 3. Perhatian. Ketika kita memberikan perhatian pada setiap tindakan, sekecil apapun, kita sedang melatih kebijaksanaan, Epictetus. Peka saja tidak cukup kalau tanpa eksekusi, dan eksekusinya adalah perhatian. Perhatian bukan sekedar bentuk kasih sayang terhadap orang terdekat, tetapi juga sebagai wujud dan bukti bahwa Anda memang telah siap menjadi sosok yang dinantikan. Tidak hanya itu, seperti apa kata Epictetus bahwa dengan memberikan perhatian itu artinya Anda sedang melatih kebijaksanaan. Coba bayangkan kalau seandainya Anda bukanlah orang yang tidak memberikan perhatian. Misalnya ketika melihat pakaian pasangan sudah usang dan bahkan robek, Anda menganggap itu biasa saja. Parahnya sebenarnya Anda mengerti, tetapi sengaja tidak mau memberikan perhatian. Bisa saja Anda membelikan pakaian baru, namun sayangnya Anda malah pelit dan tidak mempedulikannya. Dan bayangkan ketika Anda sedang pergi lama, hanya saja Anda tidak pernah menghubungi dan menanyakan kabar pasangan Anda. Bukannya meluangkan waktu mengobrol di telepon sebagai bentuk perhatian, Anda justru sibuk sendiri dengan pekerjaan. Atau ketika sudah lama tidak liburan dan rekreasi, Anda tidak mengindahkannya sama sekali. Padahal pasangan Anda saat itu memang sedang butuh healing dan momen berdua saja. Lantas apakah dengan begitu Anda tampak bernilai di matanya? Apakah dengan tidak menunjukkan sikap perhatian Anda bisa menjadi orang yang dirindukan? Jawabannya tentu saja tidak. Malah dia akan kecewa dan bahkan muak saat melihat wajah Anda. Jadi karena itulah wajib bagi Anda untuk berusaha memberikan perhatian sekecil mungkin. Pertanyaan sudah makan atau belum? Mengambilkan handuk, menuangkan air di gelas, menyuapi sepotong kue, membantu mengenakan pakaian, menambah uang nafkah, memberi hadiah, atau cobalah sesekali memberikan bunga sambil membacakan puisi. Dengan itu dia pasti terkesima. Itu semua adalah bentuk perhatian yang tidak cuma buat pasangan jadi bahagia, namun Anda akan jauh lebih berharga sehingga ketika Anda jauh, otomatis dia akan diserang pahitnya rindu. 4. Pengendalian. Orang yang paling kuat bukanlah yang menaklukkan orang lain, tetapi yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Seneca. Stoikisme mengajarkan tentang dikotomi kendali, yakni soal hal yang bisa dikendalikan dan yang tidak bisa dikendalikan. Perilaku dan sikap pasangan merupakan bagian yang berada di luar kontrol Anda, sementara yang bisa Anda kontrol adalah respon dan sikap Anda sendiri. Dalam sebuah hubungan, pengendalian merupakan hal yang tidak cuma penting agar tetap harmonis. Akan tetapi dengan mampu mengendalikan emosi itu artinya Anda telah melangkah lebih jauh untuk menjadi sosok yang dirindukan. Bayangkan Anda adalah orang yang gampang sekali tersinggung dan terusik. Dan bayangkan Anda merupakan sosok temperamen yang gampang sekali terpancing amarah. Disenggol atau dikritik sedikit saja sudah naik darahnya. Atau mungkin ketika pasangan salah sedikit saja Anda langsung marah-marah. Dan bayangkan pula Anda merupakan orang yang tidak bisa mengelola perasaan dalam hal lain. Misalnya sedang kecewa dan sedih karena gagal atau kehilangan sesuatu. Lantas dengan begitu Anda jadi orang yang hobinya mengeluh, menyalahkan keadaan, lalu mengurung diri. Intinya adalah Anda tidak pandai dalam mengelola emosi dalam beragam situasi apapun. Lalu apakah dengan itu Anda bakal tetap dihargai oleh orang terdekat? Lantas dengan menjadi orang yang mudah hilang arah dan sulit mengendalikan diri, apakah Anda layak menjadi sosok yang kehadirannya begitu dinantikan? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Mustahil Anda tampak bernilai di mata pasangan kalau Anda orang yang tidak bisa mengendalikan diri, terutama untuk bersikap tenang, tidak panik, dan tidak membentak. Jadi wahai sahabat bijak sekalian, untuk menjadi sosok bernilai dan dirindukan, maka Anda harus mampu mengendalikan pikiran, emosi, ucapan, dan tindakan. Ketika situasi mencekam dan kondisi diri Anda sedang buruk, sebaiknya Anda dapat mengontrol segalanya karena semua itu masih berada dalam kuasa Anda. Tidak perlu diragukan lagi bahwa saat Anda mampu tenang dan menjadi pemimpin bagi diri sendiri, artinya pasangan tidak siap terlalu lama jauh dari Anda. Percayalah, pikirannya melayang menanyakan apa kabar ketika Anda sedang jauh darinya. 5. Komunikasi yang baik. Kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Epictetus. Nilai filosofis kelima adalah tentang komunikasi yang baik. Epictetus mengajarkan agar lebih banyak mendengar daripada bicara. Ini menuntut Anda ketika sedang berbincang, Anda sebaiknya lebih banyak mendengar. Dengan menjadi pendengar yang baik, artinya Anda semakin siap menjadi sosok bernilai yang dirindukan. Bayangkan ketika Anda sedang duduk berdua bersama pasangan, tetapi Anda egois dan sangat mendominasi. Anda menceritakan apa saja yang terbersit dalam benak walaupun pasangan Anda tidak bertanya.
Belum sempat dia merespons dan memberikan tanggapan, Anda malah terus mencerocos tiada henti. Parahnya Anda tidak memberikan kesempatan sama sekali lawan bicara Anda untuk bicara meski sesekali. Dan bayangkan pula ketika pasangan Anda belum menyelesaikan pembicaraan, Anda justru langsung memotong dan mengalihkan isu. Anda tidak suka terhadap bahasannya dan lebih memilih bahasan sesuai kemauan Anda sendiri. Anda tidak mau bertanya lebih jauh, tidak mau memberi pujian, dan memang malas menjadi pendengar. Pada intinya itu adalah komunikasi satu arah yang sangat tidak bagus. Jika hal demikian terjadi, lantas apakah dengan begitu hubungan Anda dan pasangan bakal langgeng? Apakah dengan menjadi komunikator yang egois Anda dapat lebih berharga di mata pasangan? Jawabannya tentu saja tidak mungkin. Mustahil Anda dikagumi, akibatnya pasangan justru sungkan sering-sering bersama Anda. Dan mustahil pula ketika Anda jauh, lantas Anda ditunggu-tunggu kehadirannya. Oke sahabat bijak sekalian yang saya hormati, Epictetus sudah mengingatkan agar kita lebih banyak mendengar karena kita punya dua telinga. Perbaikilah komunikasi jika ingin segalanya lebih baik. Solusinya adalah ketika berbicara, berilah pertanyaan lalu dengarkan pasangan Anda bicara sampai dia benar-benar selesai. Lalu berikan tanggapan sebagai bukti bahwa Anda paham dan perhatian padanya. Jangan egois, sebaliknya jadilah sosok pengalah dan lebih mementingkan pasangan. Sebab jika hubungan itu baik, maka bukan kedekatan itu saja bisa menghangatkan, namun ketika Anda jauh darinya, dia akan selalu mengingat Anda, membayangkan, memimpikan, dan merindukan. 6. Tinggalkan kesan. Orang mungkin melupakan apa yang kamu katakan, tetapi mereka tidak akan pernah melupakan bagaimana kamu membuat mereka merasa. Seneca, kata orang, cinta adalah pengorbanan. Mengorbankan waktu, pikiran, perasaan, tenaga, uang, bahkan nyawa. Ketika Anda sudah memberikan segalanya sebagai bukti keseriusan dan ketulusan bahwa Anda memang cinta, saat itulah Anda akan sangat berkesan di matanya. Dan begitu Anda telah memberikan kesan terbaik sehingga dia benar-benar merasa, seperti apa yang dikatakan Seneca, dia tidak akan melupakanmu. Dalam artian dia akan selalu menunggu kehadiranmu kembali. Akan tetapi, cobalah bayangkan kalau Anda merupakan orang yang tidak meninggalkan kesan sama sekali di mata pasangan Anda. Ya tidak ada yang Anda korbankan kecuali hanya sedikit saja. Jangankan mengorbankan nyawa, bahkan Anda adalah orang yang pelit dan sangat perhitungan. Bayangkan seandainya Anda itu tidak pengertian dan jarang pula memberikan perhatian. Atau tidak ada momen kejutan, tidak ada hadiah spesial yang pernah dikasih, tidak ada romantisme, tidak ada gombal dan lelucon. Semua tampak datar dan biasa-biasa saja sehingga memang tidak ada yang istimewa. Entah apa yang membuat cinta itu bertahan karena tidak ada yang berkesan sedikit pun. Kira-kira apa dampak yang ditimbulkan? Anda yang tidak berkesan sudah barang tentu tidak mungkin menjadi sosok yang berarti di matanya, dan apalagi yang dirindukan. Bagaimana mungkin dia merindukan orang yang tidak memberikan arti lebih bagi hidupnya? Bagaimana ceritanya orang seperti Anda itu bernilai di matanya? Alhasil, bukannya dirindukan, kehadiran Anda justru membuatnya bosan. Maka dari itu, jika Anda tidak mau hal itu terjadi, kuasailah salah satu seni untuk menjadi sosok yang dirindukan, yaitu buatlah dia merasa terkesan. Jadikan kehadiran Anda begitu bermakna di matanya. Berikanlah pengertian dan perhatian lebih padanya dan jadilah orang pertama yang mendengar keluh kesahnya. Buatlah dia selalu tertawa karena kekonyolan Anda, selalu senyum karena ucapan Anda, selalu bahagia karena perilaku Anda, dan selalu nyaman dalam pelukan Anda. Berikan kesan terbaik dan tinggalkan kenangan terindah sebelum pergi. Maka nama dan wajah Anda selalu hadir dalam doa dan lamunannya. 7. Batasan. Ketidakhadiran mempertajam cinta, kehadiran menguatkannya. Seneca. Cara paling tepat guna menumbuhkan serta meningkatkan intensitas kerinduannya adalah dengan memberikan batasan. Melepaskan diri dari pelukannya lalu menjauh sementara waktu. Pergi bukan berarti hilang untuk selamanya, tetapi ini hanyalah sebuah keseimbangan. Menjaga jarak dalam waktu tertentu bukan tentang egois dan tidak peduli lagi, melainkan ini adalah cara agar dia memaknai lebih dalam bahwa cinta adalah rasa takut kehilangan. Ketika dia merasa takut kehilangan, artinya Anda berhasil menjadi sosok dirindukan. Coba bayangkan kalau Anda selalu berada di dekatnya dan setiap hari menghabiskan waktu bersamanya. Bayangkan pula Anda nyaris tidak pernah jauh darinya dalam waktu yang lama pula. Ya, mungkin cinta memang semakin kuat dan kokoh. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah dengan itu Anda dan pasangan Anda tahu arti rindu? Tidak mungkin. Rindu sejatinya akan datang ketika Anda dan dia dipisahkan oleh jarak dan waktu. Ketika ada keinginan kuat ingin bertemu, itulah rindu.
Dan untuk membuat dia benar-benar rindu sampai merasakan rindu yang amat menyiksa, caranya adalah buatlah batasan. Berikan jarak sementara antara Anda dan dia. Namun sebelum memberikan batasan tersebut, terlebih dahulu Anda harus melewati syarat-syarat sebelumnya. Semaksimal mungkin penuhi hal-hal yang tadi sudah disebutkan dengan cara yang sangat elegan, barulah Anda mencoba untuk sedikit memberi jarak. Kemudian biarkan hatinya teraduk oleh kasmaran yang bergolak. Perlahan tapi pasti cinta yang sudah mengakar kuat itu mulai akan menumbuhkan kerinduan. Di saat sendiri, dia akan merenungkan kepergianmu. Ketika hendak tidur, saat menggelapkan pandangan di tengah kesunyian, dia meneteskan air mata karena tak tahan menahan perihnya rindu. Dan ketika dia bersimpuh pada Tuhannya, tangannya menadah seraya berdoa agar dirimu lekas kembali untuk mengobati rasa rindu yang tiada tara. Pada akhirnya biarkan rindu dalam hati pasangan Anda bekerja. Percayalah pikirannya pasti rumit dan jiwanya berontak. Dia telah hanyut dan bahkan tenggelam dalam lautan rindu yang amat dalam. Dan tidak akan bisa terobati kecuali hanya jika Anda kembali berada dalam dekapannya lagi. Hatinya baru tenang saat rindu telah terobati. Pikirannya lapang saat Anda bisa memeluknya lagi. Menjadi sosok yang dirindukan bukanlah sesuatu yang kebetulan, tetapi ini adalah seni. Dan untuk mencapainya kita semua butuh niat yang ikhlas dan usaha yang serius. Tidak mudah mencapai kesempurnaan, namun setidaknya saya dan Anda sudah berani mencoba menuju ke arah yang lebih baik, agar kita semua menjadi sosok yang dirindukan. Ya jika Anda tidak mengikuti channel ini, mungkin nanti kita tidak akan ketemu lagi. Terima kasih telah menonton sampai akhir.